Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PPG Uji Kinerja. Perkenalkan, nama saya Ogi Otoviani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Bidang studi Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 255336114. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9A dengan materi teks prosedur, yaitu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur sederhana di Madrasah Sanawiyah Tajul Ulum, Grobogan. Ini adalah KTP saya sebagai bukti identitas diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menundukkan kepala sejenak. Sebelum agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Pada pertemuan kali ini, adakah teman-teman kalian sebelah kanan kiri yang tidak hadir? Siapa? Sebutkan. Berangkat semua? Alhamdulillah ya. Berangkat semua, terima kasih ya. Bu Oki minta persiapkan alat tulis kalian ya, biar kita lebih mudah untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akan menayangkan sebuah video ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan disimak dengan seksama ya. Oke, sudah menyimak semua anak-anak? Ya. Sudah bisa menemukan apa materi pada pagi hari ini? Sudah. Oke. Yang sudah menemukan, jadi nanti pembelajaran pada pertemuan hari ini ya. Tujuan kalian yaitu agar kalian bisa menentukan ya teks cerpen yang diubah menjadi teks prosedur sederhana. Itu ya, benar apa tidak tadi? Ya, oke. Jadi setelah melihat tayangan video tadi, ya kita mengetahui ya dalam menentukan ya mengubah cerpen menjadi teks prosedur itu kita harus memperhatikan ya urutan-urutan ya. Urutan-urutan itu harus secara benar. Benar apa tidak? Ya, selain itu kita tahu bahwa dalam menentukan petunjuk atau ya instruksi itu harus dilakukan secara urut. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya ya kepada kalian. Yang tahu jawab ya. Apakah ciri-ciri teks prosedur yang baik itu? Teks prosedur yang baik apa? Mengandung apa? Ya, menggunakan pola kalimat perintah. Itu ya. Jadi, kemudian tadi sudah melihat ya, cerpen. Petikan cerpen. Pernahkah kalian membaca cerpen? Berapa cerpen yang sudah kalian baca? Banyak, alhamdulillah ya. Jadi, kemudian setelah melihat tadi,
manfaat instruksi itu ya sangat berguna agar yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk. Oke, lebih jelasnya saya akan menayangkan materi dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita ya mempelajari di bab 2 yaitu tentang buku-buku berbicara. Materi kita yaitu teks prosedur, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur sederhana. Ya, kita mengulas materi di kelas 7 lagi ya, mulai dari pengertian cerpen. Oke. Cerpen adalah kepanjangan dari cerita pendek ya. Pengertiannya masih ingat? Oke, yaitu cerita yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi. Itu cerpen. Maka dari itu cerpen itu bentuknya paragraf ya, menggunakan cerita narasi. Kemudian yang kedua prosedur. Ya. Prosedur itu artinya adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas ya. Oke. Cerpen dan prosedur kita sudah tahu, kita gabungkan menjadi ya teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara bertahap. Itu ya. Berikutnya, contoh teks prosedur. Jadi teks prosedur yang mengandung langkah-langkah misalnya 1, proses pembuatan batik. Yang kedua, cara memasak gudeg. Yang ketiga, budidaya tanaman hias yang menjadi ciri khas Indonesia. Itu adalah beberapa contoh dari teks prosedur. Jadi memberikan ya kepada orang lain agar tahu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Kemudian, tujuan teks prosedur ya. Yang pertama yaitu membantu pembaca untuk ya memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan seksama. Jadi petunjuk kepada orang lain cara melakukan sesuatu agar ya orang lain bisa memahami secara seksama. Itu ya. Materi berikutnya yaitu tentang ciri teks prosedur. Ini yang paling utama ya, ciri-ciri teks prosedur. Ya, disimak dengan baik. Yang pertama menggunakan pola kalimat perintah. Jadi teks prosedur itu penting menggunakan kalimat perintah atau namanya adalah imperatif ya. Kata imperatif. Jadi menggunakan perintah. Masih ingat perintah itu apa saja? Ya. Oke, ya jadi misalnya menggunakan lah atau kah ya itu adalah salah satu menggunakan kalimat perintah ya, kata yang digunakan untuk perintah. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Masih ingat ya pola kalimat kata kerja aktif ya. Jadi melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Jadi kata penghubungnya ada konjungsinya ya, misalkan dan, lalu, seterusnya, selanjutnya itu. Yang terakhir menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Jadi penggunaan mulai dari waktu, tempat, cara itu untuk mempermudah ya, mempermudah pembaca atau pendengar yang melihat prosedur yang kita buat ya. Berikutnya, berdasarkan tujuannya itu ada 3 ya. Dalam teks prosedur tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat ya. Misalkan cara memainkan alat musik, kemudian cara menggunakan alat ya. Itu adalah salah satu contoh ya. Tujuan pertama. Kemudian yang kedua ya, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ya, cara membuat. Jadi nanti kalian juga akan praktik mengubah cerpen ya, cara membuat sesuatu. Misalnya yaitu ya ada bahan, ada cara dan ada langkah-langkah.
Yang terakhir, teks prosedur berdasarkan tujuannya, yaitu untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya cara menari. Itu kan termasuk kegiatan ya. Yang kedua, cara melakukan senam, urutan senam yang bagus itu bagaimana ya. Itu adalah jenis tujuan dalam teks prosedur ya. Berikutnya saya perlihatkan lagi contoh dalam bentuk teks ya. Liburan di Tabanan. Kalian bisa menyimak ya. Ini ada beberapa paragraf ya. Dengan judul cerpen liburan di Tabanan ya. Ada 3 paragraf ya, dilihat. Saya beri waktu ya. Nah, itu paragraf pertama dan kedua. Kemudian paragraf terakhir ya. Bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, itu adalah teks cerpen yang diambil ya. Kemudian selanjutnya dari teks cerpen 3 paragraf tadi kita bisa mengubah dari teks 3 paragraf tadi menjadi 1 paragraf pembuka. Ya, dilihat ya, saya bacakan ya. Saat liburan saya berlibur di desa. Saya bermain ke tempat yang saya suka. Saat itu ingin memancing, tetapi saya tidak memiliki alat pancing. Akhirnya saya bersama adik saya ingin membuat alat pancing ya untuk memancing di sungai. Saya akan membuat alat pancing sederhana yang mudah untuk saya buat. Oleh karena itu, saya menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Peralatan, pisau. Kemudian bahan, 1 kawat kecil, 2 tali pancing, 3 bambu, 4 sandal bekas, 5 kail kecil ya. Itu adalah ketika kita menganalisis dari petikan cerpen tadi ya. Berikutnya setelah alat dan bahan dari narasi tadi, lanjut ke langkah-langkah ya. Langkah-langkah dalam membuat alat pancing sederhana dilakukan dengan tahap berikut. Yang pertama, pembuatan tangkai pancing ya. Dijelaskan ya. Misalkan bambu dipotong sepanjang 1,5 meter, kita belah agar ukurannya kecil atau kita haluskan menggunakan pisau. 2. Pembuatan pelampung. Kita membuat pelampung alat pancing menggunakan sandal bekas. Kita potong sandal bekas berbentuk segitiga kecil dan dilubangi bagian tengahnya. Langkah yang ketiga yaitu perakitan. Setelah bahan yang kita punya sudah cocok dengan ukurannya, kita akan melakukan perakitan semua bahan, yaitu kita masukkan tali pancing ke dalam pelampung. Kita ikatkan kawat kecil di bawah pelampung, lalu kail kita ikat pada ujung tali pancing. Selanjutnya, ujung tali yang satu kita ikat pada tangkai pancing dan alat pancing kita sudah jadi. Itu. Ya. Dari materi kali ini ya, jadi disimpulkan ya, teks prosedur yaitu menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu ya. Sedangkan teks cerpen adalah cerita naratif ya, cerita narasi. Jadi berbeda ya. Jadi mengubah cerpen menjadi teks prosedur itu membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi atau menganalisisnya terlebih dahulu. Ya. Jadi menganalisis mulai dari langkah-langkah tindakan yang ada dalam cerita, kemudian merangkaikannya menjadi instruksi yang jelas dan sistematis. Ya, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Oke. Kalau sudah ada gambaran, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Sampai ini ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Oke, ya. Berikutnya saya akan membentuk ya beberapa kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa peserta didik. Kemudian saya beri teks cerpen, kalian mendiskusikannya dengan membentuk kotak ya, diskusi kelompok. Bisa dimulai?
Oke, saya berikan teksnya ya. Kelompok 1, ya, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Langsung dibentuk ya. Mejanya ditata digabung menjadi 2. 1, 2, 3, 4 sampai Mas itu Habib. Kemudian 1, 2, 3, 4. Berikutnya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini juga. Lanjut. Kemudian 9 ya, gabung ya. Kemudian terakhir 10. Oke. Silakan langsung dibentuk meja dan kursinya membentuk diskusi. Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Ikut cerpennya berarti. Ikut cerpen ini ya. Ya, insya Allah nyambung. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Sebelumnya perkenalkan seluruh kelompok kami. Saya Ainur Rafiq sebagai moderator, sebelah saya
Muhammad Rehan Nabil Fasih sebagai narasumber, dan sebelah kanan Khalid Nanda Saputra sebagai anggota, dan sebelah kiri saya Muhammad Singgi sebagai anggota. Selanjutnya akan dibacakan petikan cerpen dan hasil diskusi kami oleh narasumber, yaitu Muhammad Rehan Nabil Fasih. Doni ingin membuat origami berbentuk burung. Dia mengambil selembar kertas berwarna merah. Pertama, dia melipat kertas menjadi dua secara diagonal untuk membentuk segitiga. Kemudian, dia melipat kedua sudut bawah segitiga ke atas untuk membentuk sayap burung. Setelah itu, dia melipat ujung atas segitiga ke bawah untuk membentuk kepala burung. Doni kemudian membuat beberapa bentuk ekor burung. Origami burung pun selap dimainkan. Teks prosedur. Judul: membuat burung dari kertas origami. Alat dan bahan. 1. Bahan: kertas origami. Langkah-langkahnya. 1. Ambil selembar kertas origami. Lipat kertas menjadi dua secara diagonal untuk membentuk segitiga. 2. Lipat kedua sudut bawah segitiga ke atas untuk membuat sayap burung. 3. Lipat ujung atas segitiga ke bawah untuk membentuk kepala burung. 4. Kemudian buat beberapa lipatan kecil untuk membentuk ekor, paruh burung. Origami Doni pun telah selesai. Kesimpulannya, origami burung pun jadi dan siap dimainkan. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi dapat cerpen ya dengan judul membuat burung dari kertas origami. Ya. Sudah menuliskan judul, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah dan simpulan. Sudah lengkap. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau maju? Oke, kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Umam. Di sebelah kiri saya ada Kurnia Cahya Alfiansyah. Di sebelah kanan saya ada Sohibul Kapa sebagai narasumber, dan paling kanan Rizamti Al-Falah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Sebelumnya, perkenalkan seluruh kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan petikan cerpen dan hasil diskusi kami oleh narasumber, yaitu Sohibul Kapa. Petikan cerpen. Pagi itu Budi dan ayahnya pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Mereka membawa jaring, umpan, dan sebuah keranjang untuk menampung hasil tangkapan. Sungai itu cukup tenang, dengan aliran air yang jernih. Setelah menemukan tempat yang tepat, mereka mulai menyiapkan alat tangkap. Ayah Budi mengajarinya cara memasang umpan dan kail dengan benar. Setelah itu mereka melemparkan jaring dan menunggu. Sambil menunggu ikan terpancing, Budi melihat sekeliling sungai yang dipenuhi dengan pepohonan dan burung-burung berkicau. Tiba-tiba jaring mereka mulai bergerak-gerak. Dengan hati-hati, ayah menarik jaring dan terlihat beberapa ekor ikan terjebak di dalamnya. Budi sangat senang. Mereka pun kembali ke rumah dengan ikan-ikan segar untuk dimasak bersama ibu. Budi belajar cara menangkap ikan dengan sabar dan teknik yang benar. Adapun peralatan dan bahan yaitu 1. Jaring, 2. Umpan, dan 3. Keranjang. Adapun langkah-langkah yaitu Budi memasang umpan di kail dengan benar yang diajari ayah. 2. Setelah itu mereka melemparkan jaring dan menunggu. 3. Sambil menunggu ikan terpancing, Budi melihat sekeliling sungai yang dipenuhi dengan pepohonan dan burung-burung berkicau. Tiba-tiba jaring mereka mulai bergerak-gerak dengan berhati-hati. Ayah menarik jaring dan terlihat beberapa ekor ikan terjebak di dalamnya. Adapun kesimpulannya yaitu Budi belajar cara menangkap ikan dengan sabar dan teknik yang benar. Adakah yang ditanyakan?
Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sudah kita lakukan, ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ya dari pembelajaran hari ini, ya, yang sudah kita peroleh dari belajar hari ini, materi apa yang bisa kalian petik dari pembelajaran hari ini? Silakan yang mau menyampaikan boleh angkat tangan. Iya, Fala. Sebentar. Pakai ini juga. Kita mengetahui cara mengubah teks narasi cerpen menjadi sebuah langkah-langkah instruksi prosedur yang menarik. 2. Kita mengetahui penulisan teks prosedur, yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Oke, betul sekali. Jadi, ya, tadi 2 informasi yang ditangkap sudah disampaikan. Adakah lagi yang mau menyampaikan materi hari ini yang bisa ditangkap? Ya, silakan Mas Ainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mencatat apa yang kita dapat pelajari hari ini adalah 1. Kita harus memahami narasi cerpen. 2. Kita menentukan alur cerita yang jelas untuk dijadikan instruksi. 3. Mencatat informasi langkah-langkah kata imperatif hingga struktur prosedur yang lengkap. Sudah, Bu. Beri tepuk tangan yang meriah ya, Mas Ainur Rafiq. Ya. Satu lagi ya, siapa yang bisa menyampaikan hasil yang dia peroleh? Ya, Mas Raihan Nabil. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita mengetahui struktur lengkap teks prosedur, yaitu dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan hingga simpulan. Yang kedua, mulai dari membaca cerpen dengan cermat, kita bisa menentukan instruksi petunjuk yang sesuai relevan dengan bagian-bagian teks prosedur. Terima kasih, bagus sekali. Beri tepuk tangan ketiga-tiganya dan kalian semua. Oke, jadi dapat saya simpulkan hasil diskusi kali ini ya. Dalam pembelajaran kali ini, kita sudah belajar mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur, yaitu dengan membaca cerpen, ya. Dengan membaca cerpen, kita bisa mengetahui alur dari cerpen tersebut. Kemudian kita lanjut dengan mengubah ke langkah-langkah secara runtut dan detail, ya. Dari cerpen tadi sudah diubah menjadi prosedur, bukan sebagai narasi atau cerita. Kemudian dalam menulis teks prosedur kita memerlukan, ya, menulisnya itu yang pertama mulai dari judul, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, yang terakhir disusun menjadi teks prosedur menggunakan kalimat atau kata imperatif berbentuk perintah atau instruksi. Itu ya. Oke, jadi pembelajaran kali ini sudah kita lalui. Adakah yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Menyenangkan apa tidak? Ya, semoga dengan pembelajaran kali ini untuk pertemuan selanjutnya atau berikutnya kalian bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, entah itu kalian membuatnya dalam bentuk video tutorial ataupun dalam bentuk yang lain. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk tulisan, juga bisa mengenai teks prosedur. Itu saja, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Selamat belajar, jangan malas untuk membaca, tetap ya semangat dalam segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.